Hari ini sejarah baru ditorehkan. Rakyat telah memberikan suara untuk menentukan pemimpin negeri dan wakilnya selama 5 tahun ke depan. Kini saatnya melangkah maju. Perbedaan pandangan politik seharusnya bisa dilupakan agar bangsa ini tidak terus berada dalam keterbelahan. Untuk itu, peran para elit sangat dibutuhkan. Sikap lapang dada, siap menang dan siap kalah harus ditunjukkan. Lantas, bagaimana partai politik menyikapi sejarah yang ditorehkan hari ini? Bagaimana pula peta politik ke depan setelah rakyat menjatuhkan pilihan? Saudara, bersama saya, Budiman Tanrujo, inilah Satu Meja The Forum spesial Pemilu 2019. Spesial Pemilu 2019 adalah tema Satu Meja saya malam ini bersama dengan sejumlah narasumber. Rabu 17 April menjadi hari yang bersejarah ketika rakyat telah berdaulat. Sejumlah narasumber telah hadir. Mas Lukman Edi, malam. Mas Lukman Edi dari tim pemenangan Pak Jokowi Ma'ruf. Ada Charles Honoris, politisi PDI Perjuangan. Malam, Mas Charles. Ada Profesor Dr. Komarudin Hidayat dari UIN Jakarta. Malam, Mas Komar. Ada Prof. Hamdi Muluk dari Psikologi Universitas Indonesia, Mas Risa Patria dari tim BPN Pak Prabowo Sandi, dan Mas Priyo Budi Santoso. Malam, Mas Priyo. Terlebih dahulu saya akan minta observasi dari seorang akademisi Komarudin Hidayat melihat fenomena hari ini, partisipasi politik begitu tinggi, hampir 80% dan relatif smooth. Apa yang Anda lihat? Terima kasih. Saya mencoba menangkap aspirasi perasaan masyarakat. Masyarakat itu udah lelah, tapi aktif. Sehingga hari ini itu mereka segera ingin mengakhiri, tapi sekaligus juga ingin partisipasi ikut pilpres. Nah yang kedua, ini kedaulatan rakyat, kemenangan harus kembali ke rakyat, dan parpol itu perpanjangan dari aspirasi rakyat. Kemudian rakyat itu sebenarnya karena lelah ingin kembali damai, baik, rukun. Sehingga saya berharap bahwa mereka yang menang, kalau dalam bahasa Jawa itu ya, jangan kemudian mabuk, yang kalah jangan ngamuk, gitu kan. Sehingga kemudian kembalikan, kita tangkap aspirasi rakyat untuk damai, untuk tentram, ini kita jaga. Ya. Yang kedua, saya melihat masyarakat sudah lebih dewasa dalam berdemokrasi. Lebih dewasa? Iya, coba bayangkan, sejak ada misalnya kumpul massa masif di Monas 212, kemudian di GBK 2 kali, begitu banyak, dan rukun, damai, bersih, nggak ada konflik. Itu kan sungguhnya people power yang tersalurkan dengan landasan etika yang baik. Prestasi ini jangan dirusak. Dan elit-elit politik hendaknya menjaga momentum prestasi yang telah tunjuk oleh rakyat, bahwa mereka bisa. Gitu. Baik, saya akan coba dengar dari Prof. Hamdi Muluk. Prof. Hamdi, apa yang Anda lihat? Apakah sama sepandang dengan Prof. Komar tadi yang terjadi? Iya, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Jadi memang sebelum ini banyak apa yang mencoba, ada yang mengatakan ini mungkin akan panas begitu. Ternyata tadi juga mulai ada kan narasi-narasi, misalnya ayo dikerahkan
dapur umum, dibalas lagi kita kerahkan juga orang berpasukan. Itu sepertinya kalau saya baca di WA itu sepertinya seru itu, balas membalas. Tapi hari ini di realita, saya lihat di lapangan itu tidak, orang tenang-tenang saja seperti biasa. Tidak ada juga ya yang memakai tingkah laku yang terlalu ekstrim, misalnya menunjukkan berpakaian yang menunjukkan identitas satu kubu dibalas oleh kubu lain. Tidak ada juga. Jadi saya melihat, wah ini panasnya cuma di medsos. Cuma di medsos. Di medsos itu kalau kita lihat dari 250 berapa itu anggota itu ya. Itu yang juga panas kan juga 4-5 orang. Satu balas gitu. Jadi saya kira hari ini kita belajar bahwa tidak selalu panas di medsos itu tercermin sama di realita. Baik, itu dua pengamat bagus, Mas Komar. Coba saya coba dengar ya. Saya tadi sejam yang lalu saya wawancara dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla soal bagaimana observasi Pak Yusuf Kalla berkaitan dengan peristiwa hari ini dan sejumlah lembaga Quick Count yang telah merilis hasilnya. Pertanyaan saya adalah bagaimana observasi Pak Yusuf Kalla soal peristiwa yang terjadi hari ini dan sejumlah hasil Quick Count telah merilis hasilnya. Pemilu yang begitu panjang pada akhirnya dapat kita selesaikan, artinya pemilihannya. Dan menurut informasi yang saya terima, partisipasi masyarakat sangat tinggi. Itu bisa di atas 80%. Itu baru pertama terjadi itu. Dan tentu prosesnya berjalan baik. Walaupun di sana sini selama 7 bulan itu banyak suara keras, banyak perdebatan, banyak isu, banyak hoax. Tapi pada akhirnya saya kira akan berjalan dengan baik, berakhir dengan baik. Bagaimana Pak Yusuf Kalla menyikapi beberapa pollster yang memprediksikan pasangan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf bakal unggul dalam Pilpres 2019 kali ini? Ya, itu kenyataan yang ada dan itu kan selalu petahana incumbent itu selalu apabila bekerja dengan baik akan terpilih lagi, dan begitulah apa yang terjadi pada hari ini. Walaupun itu baru quick count, tapi telah memberikan kita indikasi yang kuat akan hasil akhirnya. Kita harapkan tidak jauh beda dengan apa yang kita hari ini. Itu memberikan kita sesuatu hal yang positif. Bagaimana sebaiknya para elit menyikapi perkiraan dari lembaga survei soal quick count itu sendiri? Ya, pertama yang prinsip quick count itu ya indikasi, bukan hasil akhir. Hasil akhir tentunya yang menentukan hasil daripada perhitungan KPU sendiri. Dan tadi kan Pak Jokowi juga mengatakan begitu. Mari kita semua sama-sama sabar menunggu perhitungan KPU yang final. Dan dapat diterima secara baik dan itu menentukan arah Indonesia ke depan, dan itu menurut saya masyarakat itu akan menerima seperti itu sebagaimana pemilu-pemilu yang sebelumnya. Sambil menunggu hasil resmi dari rekapitulasi KPU yang mungkin pada akhir April atau pada bulan Mei, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh elit politik sampai kepada pengumuman resmi dari KPU itu sendiri? Ia menenangkan kader-kadernya, pendukung-pendukungnya, namun juga bekerja untuk tetap bersama-sama kita semua mengawasi proses perhitungan suara itu yang akan berjalan yang dalam waktu 1 bulan ini. Karena baru bulan Mei nanti akan diumumkan secara resmi, kurang lebih tanggal 22 Mei. Jadi sebulan lebih lah. Dan itu menjadi, dan apabila sudah ada perhitungan akhir daripada KPU, ya kita harus menerimanya dengan lapang dada. Baik yang menang tentunya menerimanya Pak, yang kalah akan menerima juga. Kemudian kita rekonsiliasi bangsa ini bersatu kembali untuk bekerja untuk masa depan yang lebih baik lagi. Mari kita bekerja bersama-sama secara keseluruhan. Rekonsiliasi bangsa, apa yang harus dilakukan oleh para elit politik untuk bisa segera kemudian rekonsiliasi lagi, rujuk kembali, karena selama ini terkatakan seperti terbelah begitu Pak? Ya, terbelah memang semua pemilu dimanapun ada perbedaan pandangan, itu seakan-akan terbelah. Tapi pada dasarnya setelah
menerima keputusan dengan perhitungan dari suatu proses yang terbuka, adil, dan dapat dipercaya, maka kita semua ya harus ikhlas menerima itu sebagai suatu kenyataan dan bergabung lagi bersama-sama untuk membangun bangsa ini yang lebih baik lagi. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi yang diunggulkan oleh lembaga survei atau Pak Prabowo untuk kembali menenangkan massa agar kembali kemudian bersatu kembali setelah 17 April ini? Ya, memberikan contoh yang baik, tentu tidak bergembira berlebihan, tapi memberi kesempatan juga kepada yang kalah untuk bergabung lagi, baik secara politik di pemerintahan ataupun di DPR itu sama-sama. Walaupun juga dalam demokrasi kita butuhkan oposisi memang, tetapi persatuan lebih penting daripada secara keseluruhan. Dan karena itu kita mengajak semuanya untuk tenang, untuk ikhlas menerima apabila sudah ada hasil akhir daripada KPU, dan mengajak masyarakat untuk bekerja bersama-sama lagi. Apakah itu partai yang terpilih atau yang tidak terpilih, kan tujuannya satu, memajukan bangsa ini. Kita bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Wah, mungkin saja Pak Prabowo ingin kembali, kalau dia kalah katakanlah gitu ya, ingin kembali lagi ke bisnis, tentu pemerintah harus memberikan jalan yang baik. Atau sebaliknya, semuanya harus seperti itu. Kita tidak ada dendam lagi, menghilangkan semua perbedaan pandangan selama 7 bulan ini. Bagaimana Pak, ternyata ada juga tudingan-tudingan atau berbagai informasi di media sosial bahwa pemilu kali ini juga banyak kecurangan-kecurangan seperti di beberapa tempat-tempat suara, kemudian kartu suara hilang dan lain sebagainya. Bagaimana Pak JK merespon keadaan seperti itu? Kalau memang ada bukti seperti itu, kecurangan-kecurangan, itu kan ada jalannya, ada prosesnya, yaitu pihak yang kalah merasa dapat mengajukannya itu ke MK dengan bukti-bukti yang ada. Tentu PMK akan mengambil keputusan yang adil apabila terjadi seperti itu. Tapi apabila MK nanti sudah memutuskan apapun, maka semuanya harus menerima lagi. Jadi disalurkan melalui mekanisme hukum yang ada Pak ya? Iya, persis. Oke, persis. Tapi kalau juga ada beberapa kejadian-kejadian yang mungkin tidak terlalu mayor seperti kejadian di Jayapura yang mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu tersendat karena memang logistik belum datang dan ada kekisruan di luar negeri. Bagaimana Bapak melihat itu? Pertama, Papua itu kan suatu daerah yang sangat secara geografis sangat sulit memang. Jadi mungkin saja ada 1-2 TPS logistiknya tidak sempurna, tidak sampai. Itu ada juga aturannya. Kalau memang ternyata seperti itu dapat diadakan di satu TPS tertentu, dapat diadakan pemilihan ulang berapa hari mendatang, itu bisa terjadi. Apabila memang terbukti dapat diadakan pemilihan ulang di TPS itu sendiri, sehingga semuanya akan sempurna seluruhnya. Kalau yang terjadi di berbagai TPS di luar negeri seperti di Malaysia, seperti di Sydney, Australia, apa yang sebenarnya terjadi Pak? Yang terjadi kalau saya lihat pertama, panitia setempat tidak menyangka begitu besar partisipasi masyarakat yang tiba-tiba datang. Tidak siaplah untuk menghadapi seperti itu. Kedua, memang proses pemilu ini lebih rumit daripada sebelumnya, sehingga orang di kotak suara, orang di proses pemilihan itu makan waktu yang lebih panjang, sehingga antrinya panjang, kemudian mungkin waktunya habis, sehingga ada daerah seperti Sydney contohnya dan Malaysia yang belum dapat diberi kesempatan untuk diperpanjang waktunya seperti itu. Karena itu memang antara suatu hal yang positif, yaitu partisipasi begitu tinggi dengan kesiapan yang ada, dengan keterbatasan, maka perlu ada solusinya. Oke, Pak JK mengatakan pemilu 2019 sebagai pemilu yang rumit, yang sangat kompleks. Apakah di 2024 pemilu dalam desain seperti ini memang harus tetap dipertahankan Pak? Ya, saya tadi sore bicara dengan banyak ketua-ketua partai ke dalam pertemuan
di tempat Pak Jokowi. Semuanya mempunyai pandangan yang sama bahwa proses pemilu kali ini sangat rumit dan sulit dan makan tempo dan melelahkan. Karena itu harus dievaluasi dan solusi yang semua sependapat ialah kembali memisahkan antara pemilu legislatif dengan pilpres. Karena yang masalah sendiri ialah pemilihan legislatif tenggelam karena ramainya pilpres, maka justru pileg itu hampir-hampir kurang mendapat perhatian, termasuk dari media sendiri. Karena itu maka perlu kita evaluasi dan semua sepakat harus dievaluasi ulang. Oke, jadi apa Pak JK pelajaran penting yang bisa dipetik dari panasnya kontestasi politik Pilpres 2019 ini? Ya, pertama panasnya ini juga disebabkan karena kemajuan teknologi. Itu banyak terjadi di banyak negara karena teknologi informasi begitu majunya sehingga semua orang mendapat informasi begitu banyak dalam waktu yang sama sehingga menimbulkan seakan-akan panas gitu. Tapi pada dasarnya di lapangan dia biasa-biasa saja. Yang ribut itu di media sosial dan sistem informasi. Jadi bagaimana sistem informasi itu kita pergunakan dengan baik. Karena juga yang kasih panas karena di medsos hoax begitu banyak sehingga orang sebagian percaya, sebagian tidak, sehingga menimbulkan seakan-akan ada konflik pandangan. Tapi kalau kita lihat kenyataannya itu biasa-biasa saja di lapangan. Oke, tadi Pak JK juga menyebut bahwa sebetulnya tingkat partisipasi politik sekarang tinggi ya, hasil Litbang Kompas di atas 80%, padahal sebelumnya orang berasumsi bahwa ini akan sangat lelah, sangat melelahkan, bosan, ternyata tinggi. Apa yang menyebabkan partisipasi politik sekarang bisa lebih tinggi dari yang diperkirakan? Itu juga terjadi karena adanya suatu perbedaan sehingga ada dua kubu, ada dua polarisasi sehingga ingin masing-masing kemudian ingin memenangkan kubunya karena ada seakan-akan ada perbedaan yang besar ingin ini, dan kedua kita tidak lihat sendiri juga walaupun itu kita harus hati-hati adanya pemakaian keagamaan, simbol-simbol keagamaan, kedua-duanya simbol-simbol memakai simbol keagamaan yang kemudian terjadi keterpihakan. Keterpihakan ini menyebabkan partisipasi untuk memenangkan pihaknya itu besar dan itu positif sebenarnya. Tapi pemakaian simbol-simbol keagamaan atau perilaku keagamaan ya mestinya kita kurangi seperti itu. Tidak bisa hindari ya, tapi kita kurangi efek itu. Tapi artinya memang sistem politik ke depan memang harus kembali ditata ulang Pak ya, agar pemilu tidak terlalu lama dan pembelahan sosial begitu lama dan terjadi dan agak meresahkan banyak kelompok masyarakat ini terjadi. Iya salah satu solusinya kembali kepada bahwa pertama bulan April diadakan pemilihan legislatif, pileg, pemilihan umum legislatif, kemudian setelah mendapat hasilnya baru kita terjadi pemilihan pilpres begitu, sehingga prosesnya perbedaan di pilpres itu tidak lama dan merupakan bahagian yang juga hasil dari pemilu sebelumnya. Sekarang yang dipakai ialah hasil pemilu 5 tahun yang lalu. Oke. Iya, jadi tidak real datanya. Pak JK, sekarang kan momen quick count sudah mengeluarkan hasilnya meskipun belum hasil resmi. Kapan sebaiknya Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemudian bertemu untuk kemudian saling berjabat tangan? Apakah ini juga momen harus menunggu sampai kepada putusan KPU dan putusan Mahkamah Konstitusi? Ya tergantung di sini pandangan Pak Prabowo dan timnya. Kalau walaupun seperti rekan tadi quick count itu tentu indikasi, belum memberikan suatu kepastian hukum yang baik. Sebaiknya pertama dalam prosesi menenangkan dulu. Menenangkan. Baru kemudian pada waktunya menenangkan dulu untuk menunggu proses yang resmi sampai apabila kemudian sudah ada keputusan dari kapitalisasi daripada KPU, maka kemudian
kedua pihak dapat bertemu dan menerima hasil akhir itu apa adanya dan kemudian saling mendukung untuk memajukan bangsa ini. Oke, jadi tahap pertama adalah menenangkan dulu, lalu kemudian bagaimana mencari untuk bertemu dan kemudian mengajak bangsa ini kembali bersatu, Pak ya? Ya, betul. Pak JK, pertanyaan saya yang terakhir Pak. Pak JK 4,5 tahun mendampingi Pak Jokowi yang dalam masa periode pertama pada 20 Oktober masa jabatan Pak Jokowi Pak JK akan berakhir. Kemana Pak JK setelah itu? Ya, sebagaimana apa yang saya sebenarnya cita-citakan ialah kembali mengurus masalah-masalah sosial, pendidikan, keagamaan, perdamaian nasional dan dunia, sehingga memberikan akhir hidup ini memberikan manfaat untuk kita semua termasuk bangsa dan sebagainya dengan dukungan daripada masyarakat dan juga tentu memberikan saran-saran yang baik kepada pemerintah untuk sama-sama memajukan bangsa ini. Terima kasih Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia sudah melambangkan waktunya untuk Kompas TV. Saudara, demikian wawancara saya tadi dengan Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia. Itulah wawancara saya dengan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Selanjutnya beberapa isu soal quick count dan kedewasaan demokrasi akan kita bahas dengan sejumlah narasumber termasuk tim sukses setelah jeda berikut ini.